Pada saat papa masuk Islam itu sedih itu pasti ada, karena siapa sih yang gak sedih kalau misalnya orang tua sama anaknya beriman gitu, apalagi kayak dari kecil sama papanya udah diajarin agama apa sih kan, oh agamanya itu gini 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 gitu. Jadi sedih pasti ada, tapi sekarang ya udah mulai terbiasa, udah mulai ngelepasin, oh it's okay lah, gak apa-apa gitu, papa udah ambil jalannya sendiri, karena papa juga punya hak buat ya mengatur kehidupan papa mau pilih agama yang mana itu juga haknya papa. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pagi. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku, sebelumnya saya mengajak kita semua untuk melihat sebuah firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-17. Sebab Elohim mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, bukan untuk merusak dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Tentunya menyelamatkan kita semua Bapak Ibu, umat manusia. Ya, misi penyelamatan Tuhan itu kepada manusia. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus memperoleh hidup yang kekal. Tidak akan binasa, tidak akan masuk neraka, tidak akan dicicipi neraka dulu baru habis itu dimasukkan ke surga. Tidak akan. Yang percaya, yang tinggal dalam firman, maka orang itu pasti masuk surga. Bagaimana dengan orang yang menyangkal firman, menyangkal Yesus? Ya tentu saudaraku, tidak ada kepastian keselamatan. Hidupnya terombang-ambing dan nanti di akhirat tidak tahu arah kemana. Mau masuk surga, mau masuk neraka. Neraka tidak mau masuk, tetapi surga juga tidak akan bisa masuk. Kenapa? Karena neraka tempat yang sangat luar biasa siksaannya, di mana di situ orang-orang disiksa. Tersiksanya semua orang di situ. Nah, sementara ketika ingin masuk surga tidak boleh dan tidak bisa masuk. Kenapa? Karena masa hidup di dunia ini menolak firman. Apalagi menyangkal Dia, mengolok-ngolok, menghina, mencemooh, mencaci maki. Sudah pasti Bapak Ibu, neraka tempatnya ketika nanti meninggal dunia. Jadi saudaraku, kita bersyukur kalau kita melihat hari-hari ini bagaimana putri daripada Bapak Agustan masih berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Dia sangat paham, dia sangat sadar keselamatan di bawah kolong langit ini tidak ada di dalam organisasi manapun, tidak ada di dalam agama manapun, tidak ada di dalam ajaran manapun. Keselamatan hanya ada di dalam pribadi Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Di luar itu tidak ada. Yang ada adalah kesia-siaan. Apanya yang sia-sia? Mati nanti kita tidak bisa berada bersama dengan para soleh-soleh Tuhan. Kita tidak berada di dalam surga, tempat yang kudus, tempat yang damai, tempat yang semua orang inginkan, rindukan. Justru orang yang di luar Dia berada di tempat yang kekal, tempat orang-orang berdosa tersiksa. Maka kita bersyukur masa hidup di dunia ini kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Kita taati apa kata firman Tuhan. Kita ikuti apa kata firman Tuhan. Kita dengar apa kata firman Tuhan. Dan kita lakukan apa kata firman Tuhan. Jangan pernah mau melakukan apa kata dunia, apa kata agama. Tetapi lakukan, kerjakan, taati, dengarkan apa kata firman Tuhan. Karena apa kata firman Tuhan itu tidak akan bertentangan dengan Tuhan. Tidak akan. Kenapa? Karena antara firman dan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Tidak akan bisa seseorang hanya menerima Tuhan tetapi tidak menerima firman. Tidak akan seseorang hanya menerima firman tanpa menerima Tuhan. Karena antara firman dan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan.
Satu pribadi yang tidak bisa terpisah adalah firman dan Tuhan itu sendiri. Maka di dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu, di situ dikatakan, pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam siapa ada hidup? Di dalam Yesua HaMasiah, di dalam Yesus Kristus. Terang bagi kita, Bapak Ibu. Maka Dia berkata dalam Injil, saudaraku, akulah terang dunia. Barang siapa berada di dalam aku, dia berjalan di dalam aku, dia akan sampai ke tujuan. Kalau berada di luar Dia, kita tidak berada di jalur yang sudah Tuhan tunjukkan melalui firman-Nya, secara otomatis, Bapak Ibu, kita tidak akan bisa sampai ke tujuan, dan kita tidak akan secara otomatis berada di tempat yang kita rindukan, yang di tempat yang kita inginkan, saudara. Nah, saudaraku, sebelumnya saya mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Pada saat Papa masuk Islam itu, sedih itu pasti ada. Karena siapa sih yang gak sedih kalau misalnya orang tua sama anaknya beda iman gitu. Apalagi kayak dari kecil sama papanya diajarin agama apa sih kan. Oh, agamanya itu gini gitu. Jadi sedih pasti ada. Tapi sekarang ya udah mulai terbiasa, udah mulai ngelepasin. Oh, it's okay lah, gak apa-apa gitu. Papa udah ambil jalannya sendiri, karena Papa juga punya hak buat ya mengatur kehidupan Papa. Papa mau pilih agama yang mana itu juga haknya Papa. Akunya juga bisa ngapa-ngapain, gak bisa ngelarang atau apa kan. Ya mungkin itu pilihan yang tepat buat Papa. Jadi udah sama aku, ya udah aku terima aja gitu. Terus harapan aku ke depannya buat Papa, ya apa ya, harapan aku terus berbuat baik kepada semua orang, terus pertahankan sabarnya Papa yang sekarang. Terus ya Zelda akan support apapun yang Papa lakukan, apapun yang Papa kerjakan. Zelda akan selalu support buat Papa, dan Zelda akan selalu mendoakan buat Papa yang terbaik. Nah, saudaraku, kita sudah mendengar bagaimana yang disampaikan oleh Zelda, anaknya Pak Agustan. Sangat menyentuh hati kita, sangat membuat kita terharu, sedih, bercampur aduk, Bapak Ibu. Kita berdoa supaya Zelda selalu dalam keadaan sehat, kuat, dan penuh sukacita. Apapun yang dirindukan, apapun yang dibutuhkan, Tuhan cukupkan segala apa yang menjadi kebutuhannya Zelda. Dan yang paling penting adalah tetap beri teguh di atas fondasi iman yang benar. Zelda sudah memahami mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang selama ini Zelda lihat di sekitar Zelda. Ya, pandanglah Yesus, karena hanya Dia yang tidak pernah mengecewakan kita. Nah, saudaraku, doa kita semuanya untuk Zelda supaya apa yang dicita-citakan dan yang dirindukan supaya semuanya tercapai di dalam nama Tuhan. Bapak Ibu, dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Elohim. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Elohim, dalam Tuhan. Nah, saudaraku, para pencinta channel Ilhabaget, mari kita terus berada dalam firman Tuhan. Kita pasti berhasil. Tidak akan membuat kita kecewa. Begitu juga mengenai akhirat kita, saudara. Jangan pernah terpengaruh dengan organisasi maupun agama manapun.
Kita harus ingat dan harus kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa di luar Dia tidak ada keselamatan. Di luar Dia, kita tidak akan bisa masuk surga. Karena keselamatan, kunci supaya kita bisa masuk surga adalah percaya kepada Dia. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak akan kita bisa masuk surga. Tidak akan bisa kita sampai ke surga, berada dengan para soleh-soleh Tuhan, bertemu dengan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, laut, dan segala isi yang ada di dalamnya, kalau kita tidak berjalan di dalam firman Tuhan. Kita menyangkal Dia, sudah otomatis Bapak Ibu, kita tidak akan bisa berada di surga, saudaraku. Jadi, kiranya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka, musibah, sakit, penyakit, maupun hal yang tidak kita inginkan. Selalu beri teguh di atas fondasi iman yang benar. Jangan pernah menyangkal iman percaya saudara kepada Yesus. Di luar Dia tidak ada keselamatan. Assalamualaikum Bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamasyah. Ruach HaKodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar orang-orang di luar sana yang mencari kebenaran, kami Habaget bersama dengan teman-teman dalam melakukan penginjilan, mereka bisa menemukan kebenaran lewat pelayanan kita Bapak Ibu. Terima kasih.